Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya Tribuners? Berjumpa lagi dengan saya Prawira Maulana di program Tribun Legislatif Corner. Tribuners, eh, Tribun Batam sengaja menghelat program baru yang bernama Tribun Legislatif Corner. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin mendekatkan dan membawa perspektif legislatif ke masyarakat. Kadang-kadang kan di tengah masyarakat kita sering dengar anggapan dan pendapat bahwa para anggota legislatif itu atau para anggota dewan itu suka lupa kalau sudah duduk. Nah, karena itu supaya mereka tidak lupa saat sudah duduk, kita dudukkan mereka di ruangan ini, di studio ini. Tribuners, hari ini di kesempatan yang berbahagia ini sudah hadir Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Bapak Haji Bahtiar M. Rum LCMA. Betul Pak Bahtiar? Betul. Oh Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Iya. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir nih di studio Tribun Batam dalam program Tribun Legislatif Corner. Ini Ustadz, ini adalah episode perdana nih di program baru yang memang sengaja dihelat Tribun Batam setelah terpilih nih para anggota Dewan periode 2024-2029. Nah, kita ingin sering untuk bagaimana sih mendapatkan perspektif dari para anggota Dewan. Obrolan santai lah, santai. Tapi serius. Kesan. Harapannya ya kita ingin tahu juga nih apa sih yang dikerjakan para anggota dewan setelah kita kemudian memilihnya. Ya anggota dewan kan tentu kan representatif ini dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi. Selain itu juga kita ingin masyarakat ini lebih dekat dengan para anggota dewannya. Mungkin ada yang belum tahu background, latar belakang, lantas visinya yang lebih dalam seperti itu. Ustadz, wah jadi agak tegang ini Ustadz. Ustadz, saya sengaja panggil Ustadz ini karena yang saya tahu sebelum berkecimpung di politik bahkan Pak Bahtiar ini, Pak Ketua ini Ustadz ini terlibat dalam syiar-syiar ya seperti itu. Karena itu saya panggil Ustadz nggak apa-apa lah ya untuk memberi penghormatan kepada Pak Bahtiar. Pak Bahtiar, saya lupa nih tadi, saya mau mention. Jadi sejak, koreksi kalau saya salah, sejak Desember 2020, Pak Ustadz kemudian dipercaya sebagai Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Kepri. Ya. Betul Ustadz ya? Betul sekali. Ustadz, kata orang, di PKS ini ada dua tipe. Satu yang memang kader dari bawah, satu lagi yang model penjaringan yang baru-baru kayak gitu. Nah, kalau saya lihat potongan-potongannya Ustadz ini memang kader dari dulu. Ya. Sejak kapan Ustadz? Ya, jadi sebetulnya saya awali dengan bismillah ya. Oh iya, Karena ini perdana. Perdana ya. Betul. Maksudnya yang perdana ini memang agak-agak ini ya. Pressure. Jadi memang yang seperti Abang bilang tadi itu lebih kepada strategi ya. Bahwa memang ada yang dikader dari awal, dari bawah dengan pembinaan-pembinaan yang dahulunya banyak Aktivis. PKS itu atau aktivis itu dari ya. kampus. Iya. Ya. Tapi kalau sekarang saya tengok kombinasi ya. Ada yang masih menggunakan sistem pembinaan, perekrutan terbina, betul-betul dia ada pertemuan rutin, ya. Karena ini partai Islam, partai dakwah, ya tentu pemahaman keislaman, kepribadian Muslim, kan. Kemudian juga mengenalkan tentang kepartaian dan seterusnya. Tapi ada juga penjaringan lewat tokoh. Nah, tokoh ini menyesuaikan. Ya. Ya, karena namanya tokoh kan, karena mereka sudah
punya cetakan-cetakan sebelumnya yang akan kita sesuaikan dengan adonan PKS. Nah, jadi saya kira itu butuh penyesuaian. Tapi yang jelas itu strategi dalam rangka bagaimana PKS ini bisa dikenal secara umum di masyarakat. Jadi kata orang PKS eksklusif itu nggak terbukti. Dulu iya. Dulu iya kan gitu. Kan masih anak kecil. Masih mencari ya. Masih mencari ya gimana sih yang pas ini dengan cetakan partai Islam, partai dakwah, partai kader. Tapi semakin ke sini makin ternyata kita mesti begini, kita mesti beralih dari yang sebelumnya, bukan meninggalkan tapi kita memperluas. Karena backbone-nya saya lihat memang kader di PKS juga masih tetap banyak ya porsinya ya. Sementara penjaringan lewat tokoh itu juga mulai terbuka ya. Kalau makin ke sini kita realistis, Bang. Karena kalau kita berbicara tentang bagaimana kita ini bisa menang pileg, menang di pilkada, ya mau nggak mau kita mesti memperbesar dan memperluas ceruk suara kita. Ya. Kalau kita ambil dari kader gitu ya berarti kan ceruk suara kita segitu-gitu aja ya. Artinya ibarat kata ini ada potongan ini kue atau apa, jadi nggak bertambah, cuma dipotong-potong aja. Barang yang udah ada 1 dipotong-potong, jadilah 5, jadilah 6 kan. Tapi kalau kita merekrut ya tokoh-tokoh ataupun caleg dari tokoh-tokoh, kan kita tengok itu ini mewakili ceruk suara mana, ini mewakili potensi suara yang di mana, sehingga menambah ya. Sehingga kita ini akan menyesuaikan, ini target kita di setiap dapil itu berapa kursi. Kalau seandainya 1 kursi, ya berarti kan agak lebih ringan nih. Tapi kan tetap juga harus mengisi dengan potensi suara-suara yang beragam. Apalagi kalau sempat kita mentargetkan 2 kursi atau lebih, maka harus lebih beragam lagi kita. Balik ke Ustadz tadi. Ustadz kalau dari 2 tadi itu, Ustadz memang kader toh dari awal. Alhamdulillah memang saya termasuk kader awal PKS. Kader awal PKS, bahkan waktu PK. Partai Keadilan saja ya. Ketika saya kuliah di Jakarta. Nah, ketika itu reformasi 98 nih. Setelah reformasi 98 kan pembentukan partai. Baik. Saya masuk situ. Langsung masuk itu ya. Masuk karena sudah mengikuti pembinaan di kampus. Saat itu usia berapa? Masuk pertama partai Guna? Masih 19, 20 begitu. Usia-usia anak muda. Ya itulah. Waktu itu ya sekitar 20 tahun. Sudah aktif seperti itu ya. Di pembinaan di kaderisasi, di kepartaian, aktivis di kampus juga, aktivis masjid juga. Aktivis masjid juga ya. Sudah, kalau dibelah dada saya ini ya isinya itu memang ini PKS lah. Ya PKS dan yang berhubungan dengannya. Nah, mundur ke belakang lagi Ustadz. Mungkin latar belakang Ustadz ini lahir dan besar di mana sebelum kemudian akhirnya di Kepri Batam ini. Saya lahir di Riau. Riau, ya. Provinsi tetangga seberang. Kakak tua dari Kepri. Iya. Ya, di daerah Kampar, Bangkinang. Ya, saya dibesarkan. Kemudian memang orang Kampar ini dikenal dengan jiwa perantaunya. Betul. Iya. Usia 1 tahun tuh saya udah ke Malaysia. Usia 1 tahun. Ya. Oh, mirip Torik. Torik 2 bulan udah haji. 1 tahun ke Malaysia. Torik mana ya? Torik Halilintar. Terus 1 tahun sudah ke Malaysia. Ke Malaysia karena bapak itu memang pedagang. Peluangnya ketika itu ada di Malaysia. Ibu saya juga ikut, akhirnya kita di Malaysia. Dan saya sempat sekolah di sana. Usia TK, usia SD, saya sempat sekolah. Berarti lama itu di Malaysia. Jadi sebetulnya nih, ya ini qadarullah ya.
nama kita nasib apa nggak tahu kita garis tangan ya. Jadi kalau bukan karena sebab bapak saya sakit, yang udah berobat kemana-mana dan nggak sembuh-sembuh, mungkin saya udah jadi polisi Malaysia kayaknya. Polisi Diraja Malaysia. Nah cita-cita itu waktu itu polisi. Tapi qadarullah bapak sakit dan berobat udah ini sehingga saat itu di Malaysia waktu bapak sakit. Udah keliling mana berobat alternatif, berobat apa. Akhirnya semua keluarga yang ada di Malaysia, kakak, adik daripada bapak, semuanya menganjurkan pulanglah kampung. Ada yang ngerawat, ada yang ini, dan mungkin kita perlu coba pengobatan tradisional di kampung. Nah itu pulang habis itu jual semuanya itu. Waktu itu usia berapa tuh Ustaz? Usia 9 tahunan. Usia 9 tahunan. Kelas 3 SD lah ya? Ya, kelas 3. Kelas 4. Waktu sampai di kampung, waktu itu kami di rumah ada di Siak, karena ada peluang di Siak, daerah Buatan 1 namanya. Ya kami, di situ kami sekolah, ya. Langsung kelas 4. Di sana. Tapi pakai bahasa Malaysia. Pakai bahasa Melayu ya? Karena kan kalau sana kan, nak kemana? Tidak pakai Kalau Indonesia kan nak kemana? Iya. Sama kayak yang lain. Tapi di situ, tapi orang tua namanya ketika dia menemukan ada yang lebih berpeluang lagi, pindah lagi. Cuma saya nggak ikut pindah karena ketika itu sekolah tempat baru itu kurang bagus. Kurang bagus dan tanda kutip kurang lengkap fasilitasnya apa. Saya tetap tinggal di Siak tadi, tapi kita berpisah sama orang tua dan tinggal di rumah orang. Saya udah biasa ditinggal begitu dan nggak apalah. Ayah tadi kemudian sembuh, Ustaz. Alhamdulillah dengan pengobatan tradisional ala kampung. 6 bulan setelah itu sembuh. Itu nggak ketahuan sakitnya apa saat itu? Takut lah gitu. Ger ya kalau zaman sekarang kali ya. Tapi udah parah lah. Udah parah. Waktu itu sampai bapak tuh pokoknya udah merasa itu udah frustasi lah. Di negeri jiran kan. Sampai demam. Bapak berpikir mau bunuh diri juga ada. Waktu itu. Makanya itu membuat keluarga itu udahlah balik aja. Balik kampung. 6 bulan sembuh. Betul ajaib. Saya juga nggak tahu tuh mungkin kuasa Allah. Pengen kita tuh tinggal di kampung. Balik kampung ya. Nah, itulah kalau umpamanya ini nggak jadi dewan. Nggak jadi sini ya. Jadi polisi di Raja Malaysia. Kalau kolonel sebutannya apa tuh? Kalau di Malaysia nih. Pangkatnya udah kolonel. Maksud saya. Lanjut, Ustadz. Jadi berpisah nih, walaupun tinggal kembali ke Indonesia, tapi berpisah nih ya sama orang tua ya, orang tua. Jualan di sana, saya ini. Tapi saya ini memang jiwa perantaunya memang udah ini ya, sudah celupan perantau itu memang agak lasak sedikit. Jadi pulang sekolah nggak ketemu orang tua karena tinggal sama orang. Ya kita ini kayak mencari apa ya, sesuatu yang baru gitu. Nah ketemulah kawan-kawan di pasar. Nah, saya tengok mereka itu juga mandiri karena mereka itu kerja setiap hari Ahad, hari Minggu, hari Sabtu, hari Minggu tuh mereka ngangkat barang-barang pasar. Saya ikut situ. Satu kali angkat tuh 200 kilo beras, tapi gerobak karet. Iya. Nah, itu saya kuat itu. Sendiri ke anak umur 10 tahun. 10 tahun. 100 kilo, tapi yang belakang ada dorong. Iya, ditarik. Iya. Ininya, tapi kalau bolak-balik capek juga. Cuman begitu dikasih duit hilang capeknya. Jadi umur 10 tahun sudah di pasar lah pokoknya ya. Pasar, ya mohon maaf. Tidak butuh contoh ya. Iya. Juga jadi kayak anak-anak pasar. Sampai kita dan mau semua jenis rokok. Contoh ini. Iya. Tapi alhamdulillah kita bisa nabung. Nanti sisi positifnya tuh. Iya. Nabung sehingga ketika tamat SD, alhamdulillah saya juara umum. Juara umum. Dengan aktivitas di pasar pun tetap juara umum. Mungkin kayaknya gini ya. Kayaknya mungkin karena saya merasa lepas kemauan saya dalam makna positif kan. Iya. Jadi kita itu happy aja hidup ini. Itu yang saya camkan. Kalau hidup kita happy ini lepas semua ya. Kita mau melakukan apa yang ingin kita lakukan ya. Selagi itu positif. Iya. Tidak ada yang mencelakakan kita, merugikan kita. Itu apa yang kita pengen itu lancar tuh. Itu luar biasa nih.
Lalu setelah itu SD kemudian? Setelah itu orang tua nengok kita ini kawannya udah nama-nambah yang agak macam-macam gitu ya. Ini adik ada, Ustadz? Ada, adik saya itu 6 orang. Adik, Ustadz yang anak pertama nih? Anak pertama. Adik 6 orang. 3 laki-laki, 3 perempuan. Itu semuanya ikut orang tua, enggak? Itu semua tuh adik itu dari 2 sampai 6 itu orang tua semua. Oh, jadi cuma Ustadz ini yang sendiri ya? Yang paling sulung agak beda ini. Oke. Kan Alung. Alung, Semua agak beda Alung ini. Alung nih ya. Terus Ustadz? Jadi orang tua melihat saya ini gimana ya? Berarti kayaknya kalau dibiarkan nih jadi aneh nanti nih. Orang pasar semua. Maka diantarlah saya ke kampung yang di Bangkinang. Di rumah yang di Bangkinang. Kampar. Di situ kan ada bibi, adik bapak yang memang tinggal di situ. Ya udah, kita di sana. Udahlah, kau mondok aja lah. Mondok pesantren bagus ini. Ya udah, saya tuh memang orangnya pengen sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang memang nggak ada sebelumnya. Saya suka. Masuk. Nah, di Bangkinang kan beda tuh suasana dengan yang di daerah Siak. Kalau Siak kan lebih ke sungai. Ya, pasar ya. Dari Bangkinang sawah. Iya, betul. Ladang gitu kan. Terus pesantren lagi kan. Wah, ini temannya banyak lagi nih dari mana-mana yang mondok di sana. Saya mau situ mau. Mau kita situ. Tinggal rumah bibi, di rumah kita yang ditempatin oleh bibi nggak lama, cuman berapa bulan aja sudah tuh mondok. Tinggal pondok, masak sendiri. Jadi kayak yang lagu itu lah. Minum sendiri, makan sendiri. Tapi lain, itu untuk kehidupan rumah tangga. Kalau ini kan dunia untuk anak remaja. Jadi terus ke pasar, belanja. Belanja ya. Di pesantren itu memang masaknya sendiri ya, tidak ada dapur umumnya seperti itu enggak ya? Pesantren dulu kan memang gitu. Gitu ya. Jadi memang filosofi dari pendiri pesantren itu kita tuh mandiri. Oh gitu. Kitanya senang mandiri. Iya. Teruji mandiri. Sekarang dicoba lagi. Mandiri. Yang satu yang mandiri. Makin senang kita. Jadi kampung bapak ibu tuh udah nggak ingat lagi tuh. Maksudnya ingat itu mana positif. Iya. Terganggu lah. Pemikiran kita untuk belajar, untuk ini. Jadi walaupun saya dengan kemandirian saya kalau masa luang saya jualan es, jualan cendol. Kalau saya balik kampung, kalau belum puasa, saya jualan cendol. Balik kampung nih ke Siak. Yang bikin cendol tuh nenek saya. Harumnya minta ampun. Bawa apa? Kalau bahasa kampung itu copa. Copa ya, yang di atas kepala itu. Keliling saya, puasa. Ini balik kampung ke Minang atau kemana? Ke yang ke Siak. Ke Siak ya, ke Siak. Kampung kecil. Di sana copa gitu juga ya. Belum puasa. Iya. Setiap hari jualannya dagangannya laris terus. Jadi memang senang sih. Dan ketika dapat duit tuh happy-nya ampun. Iya. Ini sama juga di Bangkinang kita. Sambil kita jualan, belajar kita juga kan. Tapi ketika ada juga yang agak kurang menyenangkan itu ketika jualan nggak laku. Iyalah. Itu kena marah juga ada. Sama yang punya toke ya, Itu apa ya? Lika-liku. Itu sampai kapan di pesantren itu, Ustadz? Pesantren itu 3 tahun yang MTS-nya. MTS yang sanawiyah yang swasta. Kemudian aliyah yang swastanya setahun pengabdian. Alhamdulillah. Pesantren juga juara umum. Juara umum juga. Jadi itu ya artinya memang itu yang saya selalu ingetin ke anak-anak. Kamu sekolah kemanapun silahkan pasti kamu happy. Kalau happy itu nanti yang akan membuat kamu itu akan lepas dan kamu akan enjoy dan kamu akan sukses di mana aja. Tapi rata-rata anak saya mau pesantren semua. Pesantren semua ini. Nggak ada kita masa-masa ini nggak ada. Karena memang minta. Jadi ini awal kan anak pertama ini. Anak pertama kita tawarkan. Iya. Memang anak pertama adalah kita arahkan sedikit pesantren. Karena bapakmu pesantren, makmu juga pesantren. Ibu pesantren juga. Akhirnya kita arahkan kan. Oke. Ini laki-laki perempuan. Sudah pertamanya oke, yang lain juga ngikut. Tak ada. Aku mau pesantren, Mak. Yang ketiga pesantren juga, Mak. Yang keempat nih yang mau tamat nih pesantren juga, Mak. Pesantren juga. Mau tamat SD.
Jadi anak pertama ini sama nih semuanya, sejak tamat SD langsung pesantren semuanya? Anak pertama sudah kuliah sekarang, anak kedua mau kuliah, sekarang lagi daftar ke Universitas Islam Madinah. Oke. Di Saudi Arabia. Saudi Arabia. Dan keterima di sana. Tapi kita juga minta ke dia di Indonesia juga daftar. Kan kalau ini diterima kan tahun depan. Ini coba aja yang sini. Ustadz, anak berapa Ustadz? Alhamdulillah anak saya ada 7. 7. Wah. Ya, Ustadz berasal dari keluarga yang besar juga ya. Adik juga 6 ya, berarti sama ya. Iya. Mertua anak 12. Mertua anaknya 12. Nah, itu setelah tamat pesantren dan pengabdian, Ustadz kemudian nyambung pendidikan tingkat universitasnya itu di mana Ustadz? Sebetulnya perguruan tinggi Arab Saudi, cuman ditempatkan di cabang Jakarta. Filialnya ya, gitu ya. Iya istilahnya ya. Ini ada 5 cabangnya. Untuk ASEAN, satunya di Jakarta. Nah, untuk Asia itu ada di Jepang juga kalau salah. Di Indonesia, terus di Amerika, di mana? Berlima lah semua. Berlima. Itu all memang ditanggung oleh pemerintah Arab Saudi. Beasiswa. Itu masuk lewat tes atau bagaimana? Waktu itu kita tes langsung di tempat. Saya cuma ngeluarin duit 2.000 aja untuk beli map apa itu. Di Jakarta tuh tesnya. Dan dari sekian ribu yang daftar, yang diterima 120. Oke. Nah, saya termasuk di situ. Persaingannya super ketat. Nah, ada cerita menarik ketika saya dari tamat pesantren mau ke Jakarta. Duitnya nggak ada. Mak pun bapak pun sudah nyerah dalam kutip lah. Tapi mak masih ingat. Ada 2 itu hadiah kamu yang belum kami apa-apain. Apa itu? Emas. Jadi waktu di pesantren, setiap tingkatan ini itu juara umum kasih hadiah emas. Nah, saya ketika di MTS juara umum, ketika di AD juga juara umum, kasih emas. Nah, emas itu lumayan lah, ada berapa gram, 6 atau 7 gram. Oke. Itu dijual untuk ongkos berangkat ke Jakarta. Itu hanya berangkat kan. Ini udah tahu nih tujuannya memang mau ingin mendaftar di. Karena mantu kan perguruan tinggi favorit lah. Yang memang situ kena beasiswa. Saya senang tuh kena beasiswa. Karena beasiswa. Ada mikirin biaya kan, sekolahnya berkualitas, kelas dunia. Apanya dosen dari luar dari Arab Saudi semua. Jadi setiap bulan dikasih insentif. Oh, enak sekali. Kalau kita jurusannya S1 syariah dikasih sekitar 200 rial sebulan, ya lumayan lah. Itu menginap di sana ada asrama ya. Cuman saya karena orangnya suka bisa juga di luar. Iya. Kan kena banyak kegiatan, kadang pulangnya malam. Kalau di asrama kan agak inilah batas lah ya. Lebih pada belajar. Iya. Kalau kita kan belajar dan bersosialisasi ya, ada aktualisasi yang lain ya. Berkegiatan. Iya. Saya lebih senang di luar. Seperti itu. Macam-macam itu. Itu gelar LC itu dari Universitas Arab apa? Nah, kalau dia Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab. Oke. Dia cabang dari perguruan tinggi Jamiatul Imam Al-Imam di Riyadh. UI-nya Indonesia lah. UI-nya Indonesia. Wow, memang universitas negeri di sana ya. Kemudian apa cabangnya di sini. Oke, itu gelarnya LC itu ya. LC ini kepanjangannya apa, Ustaz? Langsung ceramah kali ya. Iya itu. Saya menyebut itu tadi, bukan toh? License? Ya, license. Oh, makanya LC ya. Inilah tanda tamat belajar. Tanda tamat. Sebetulnya kalau di ijazah itu disebutkan baccalaureus. Nah, tapi kalau pas di ininya LC. Singkatannya, akronimnya jadi LC ya. Oh, begitu, Ustaz. Nah, waktu kita di KPU kemarin, saya bawa 2 ijazah kan, ijazah yang Arab Saudi ini sama yang ijazah S2. Oke. Tapi yang lolos S2 karena yang ini mesti
Divalidasi dulu ya di sana. Akan ke bahasa. Iya. Divalidasi agak panjang. Agak panjang. Udah saya kasih yang kedua. Kalau di KPUD itu namanya Bakhtiar MA. Kalau di KPUD Bakhtiar MA ya. Makanya nama-nama saya yang official itu Bakhtiar MA. Bakhtiar MA. Tapi di baliho Ustadz yang besar tuh, saya tuh setiap hari lewat Ustadz. Dari bandara kan. Kayaknya betulan tinggal di bandara. Kesini, makanya saya hafal betul tuh. Bakhtiar LC kan. Betul. Itu nggak pakai MA Ustadz ya? Nggak pakai MA. LC MA ada ujungnya. Ada MA-nya ya? Oh iya. Bakhtiar LC MA. Itu agak kurusan tapi di situ Ustadz. Iya. Ustadz, jadi artinya memang aktif nih. Dari kecil, kemudian pas mahasiswa, Ustadz juga aktif. Sehingga akhirnya ke partai ya. Di organisasi gerakan mahasiswa juga aktif ya saat itu. Lalu bergabung di Partai Keadilan ya. Partai Keadilan. Dan rata-rata kawan-kawan tuh memang kena lingkungan ya para aktivis kampus. Iya. Ya akhirnya memang kita ngikutin ininya arusnya kan. Dan alhamdulillah positif kan. Dan memang saya senang organisasi, sejak di pesantren itu memang senang organisasi ya. Pesantren itu saya jadi ketua asosiasi santriwan-santriwati dari kabupaten ini, kabupaten Siak, kabupaten dulu sebelum Siak ada Bengkalis kan. Iya Bengkalis. Bengkalis kan, masih gabung. Gabung, iya betul. Jadi saya senang, makanya ketika kita menemukan hal yang sama ketika di kuliah, udah ikut lagi. Ini baik-baik semua. Baik-baik semua ya orang. Itu pendidikannya berapa lama Ustadz waktu itu? Kalau kuliah cuma 4 tahun. 4 tahun ya. Tapi sebelum kuliah itu karena kita berhadapan sehari-hari dengan dosen Arab dan pembicaraan kita bahasa Arab. Maka ada selama 2 tahun sebelum kuliah itu kita digembleng lagi bahasa Arabnya. Oh begitu. Sebetulnya kalau kita mau langsung kuliah bisa aja tes kan. Tapi lawan kita lebih seru lagi. Misalnya kompetitor kita itu lebih seru lagi. Artinya sudah tamat 2 tahun di situ, kita dari pesantren diadu lagi itu kan. Makanya saya nggak mau langsung ke sana, saya mau pengen bahasa Arab bagus. Oh, jadi habis 6 tahun di sana. Oh, di situ saja. Itu sudah ditanggung selama 6 tahun itu. Semuanya. Oke. Orang tua boleh dikatakan nggak ada lagi ngirim. Bahkan berangkat dengan emas tabungan tadi itu ya. Kayak orang yang nasib. Itu juara umum tamat MTS maksudnya itu. Dan juara simpan sama ibu. Bapaknya alhamdulillah. Iya. Kuliah juga sama. Pas kita ngadu mau kuliah, orang tua nggak tangan, duit nggak ada. Memang ngomong, emas itu masih ada. Wah, saya happy yang jauh. Naik. Pada itu belum ALS kali bukan? Bukan, PM toh. Ya. PM toh mau Aceh ya, mau bus Aceh itu. Dari Lorena. Ya Lorena batas Pekanbaru. Ya. Itu sampai berapa jam? 36 jam kayaknya. Ke Jakarta betul. Pekanbaru, Masya Allah. Itu memang enak kali itu. Setelah itu kuliah, Ustadz masuk ke Kepri ini tahun berapa dan sejarahnya bagaimana Ustadz? Sehingga akhirnya dari Malaysia, Siak, Bangkinang, Jakarta, akhirnya ke Kepri. Jadi ceritakan kita di Bangkinang, Kampar ya, besar di sana, lahir di sana, besar di sana. Kemudian juga ada yang ketika kuliah, saya nikah. Oh, pas kuliah. Saya bukan ketemu sih, dikenalkan sama anak kakaknya itu dengan adiknya. Oke. Sama-sama di kampus yang sama. Kakaknya ini kawan Ustadz di kampus. Ini kawan di partai sih. Oh, di partai. Senior ya. Senior, tapi kita sering diskusi. Nggak tahu, mungkin selama mungkin diskusi mungkin dia senang sama saya. Dikenalin sama adiknya. Oh, jarang-jarang itu Ustadz. Terus. Nah, jadi ceritanya saya nempatin, karena kita tadi tinggal di luar, saya nempatin di kontrakan bapaknya dia. Oke. Anak bapak kos. Oh, iya. Kakaknya.
kawan senior di partai ya. Nah, jadi orang tuanya, bapaknya senang sama kita, ngobrol apa semuanya, nyambung lah. Nah, terus qadarullah bapaknya meninggal. Tapi setelah meninggal tuh malah langsung ditawarin sama kakak, adiknya. Nah, situlah. Jadi masih semester berapa? Semester 6 kayaknya. Semester 6. Di S1. Beliaunya masih di program bahasa Arab. Di tahun di kampus yang sama ya? Yang sastra. Yang sastra. Tahun ketiga. Tapi karena sudah ini mungkin udah jodoh kali. Oh iya. Cepat itu 3 bulan langsung menikah. Tenangan 12 langsung masuk. Masih kuliah. Semua. Ya itu kenapa? Berangkat kampus bareng-bareng. Iya. Pacaran. Sudah nikah. Nah, di situ dapat anak pertama yang perempuan. Di situlah tamat sempat kerja di Jakarta itu. Di Jakarta, Ustaz. Sebagai tim konsultan syariah majalah Goib. Oh iya, ada tuh ya. Sempat di situ, Ustaz. Sempat ada juga tuh kenaikan majalah Goib ngurusin masalah ruqyah. Lalu case ataupun cerita tentang pasiennya itu tuh diangkat di televisi. Kayaknya di SCTV nggak salah. Iya. Ustaz sebagai konsultannya dari majalah tersebut. Iya, dan bahkan peruqyahnya. Peruqyahnya juga. Makanya kita merangkap lah. Beberapa episode sinetron itu saya ikut. Saya tampil bermain peran di situ. Pernah juga tuh dulu ya. Iya. Ada jejak digitalnya, Ustaz. Kayaknya ada. Nanti kalau info ini tadi saya dapat lebih awal, saya googling dulu tadi itu di itu. Gak sempat ada. Terus? Jadi itu sempat di sana. Dokter itu kan lagi banyak itu. Lagi inilah populer lah. Saya tuh pagi siang malam tuh dihubungi sama pihak ini bahkan juga macam-macam lah ya, sibuk gitu ya. Tapi lama-lama bosan juga. Nah, adalah penawaran untuk berangkat ke Batam. Nah, itu dengan dengan program yang ada di Batam, kerjasama pemerintah Kepri. Saya masuk lewat program Dai Pulau. Nah, di situ ada ketika itu komitmen antara Pak Gubernur ketika itu, Pak Ismet, dengan PKS. Saya direkrut, diminta dari Jakarta. Akhirnya DPP ngutusin saya dan beberapa rekan-rekan. Tapi yang di Batam tuh saya. Ada yang di Lingga, ada yang di Tanjung Pinang, ada yang di macam-macam. Saat itu provinsi sudah berdiri. Sudah berdiri. Tahun 2000 ini kan 2005 2006. Lalu Ustaz sampai di kita udah nih. Wah, nikmatin banget di Batam. Kita jiwa perantau kan. Iya. Yang agak lama itu meyakinkan bertua. Iya, karena sudah menikah ini kan. Pasti juga walaupun asli Betawi, tapi beliau ini juga latar belakang pesantren juga. Iya. Sudah terbiasa berpisah sama orang tua juga. Beliaunya ternyata dari pihak orang tuanya masih berat. Lama kita yakinkan, alhamdulillah berhasil. Awalnya ke Batam saya sendiri ya, udah agak 3-4 bulan. Istri menyusul. Udah ada rumahnya, udah ada kendaraan ya, itu motor ya. Iya. Udah jalan kita. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu jadi program Dai Pulau itu berapa lama, Ustaz? 5 tahun. 5 tahun. Ya. Setelah itu, Ustaz? Nah, setelah 5 tahun, kita kan sudah kenal lah Batam ini kan. Kita juga sudah menglang-lang buana dalam tanda kutip lah ya. Sama sini manggung. Sudah tahu selanya kayak gitu ya. Udah gak diajarin lagi. Iya. Tinggal kita ini aja lagi. Jadi kayak benang tali itu udah bisa kita sudah pintal kan. Iya. Udah, bahkan saya waktu itu juga sempat karena ketika itu mudah mendapatkan ini barang-barang elektronik. Iya. Seperti laptop, komputer, apa semua. Kita malah berjualan. Bisa. Alhamdulillah
Dari situ ya kita bisa beli rumah, bisa beli kebun sawit, nah, cicil Dari merambah hutan, terus hutan dibersihkan, beli tanahnya, tanam sawit. tanam sawit, alhamdulillah Nah, adalah sedikit lah. Untuk bekal-bekal oh, sehari-hari jadi lah. memang dagang ya Ustadz ya. Pedagang, saya memang dari kecil memang dagang. Tapi memang orang tua memang pedagang Ustadz ya. Memang pedagang. Sampai pindah ke Malaysia itu kan dagang. Karena dagang ya. Sampai sekarang pun bapak saya, Heeh. kan bapak udah lumayan sepuh ya, 74, 75 lah. Heeh. Kita minta dia istirahat Iya. untuk dagang, nggak Nggak mau. bisa. Sampai sekarang tetap dagang. Nah, itu bapak tuh itu hebatnya. Dia bilang gini, kalau kamu suruh saya berhenti, saya sakit. Kalau itu biasa gerak. Oh gitu. Oke, sekarang kita masuk ke karir politik. Siap. Kalau tadi Ustadz sempat mention bahwa terlibat di PKS dan gerakan mahasiswa ini sejak mahasiswa ya, sejak masa reformasi ya. Lantas kemudian ini sebagai anggota dewan ini Ustadz ini yang periode berapa pertama tuh? Ya. Kalau mencalegnya ini termasuk yang ketiga. Oh, mencalegnya yang ketiga. Ya. Jadi tahun berapa aja tuh Ustadz? Pertama kali tahun berapa mencaleg? 2014 ya. 2014 Ustadz ya. 2014, 2019, 2024. 2014 itu untuk provinsi langsung Sama. Ustadz. Semua provinsi. Dan dapil yang sama. Dapil yang sama. Kalau waktu itu ya kita memang kita pertama ya. Iya. Nggak terlalu ini juga. Tapi ya kita pengen lihat nih gimana nih peta. Oke. Peta kekuatan atau potensi kita kan. Dan itu setiap periode itu naik terus suara saya. Pertama dulu Ustadz, masih ingat? Pertama itu 1.500-an. 1.500. Saat itu yang duduk berapa? Satu. Dari dapil saya satu. Suaranya berapa? Suaranya itu 3.000, 4.000? Lebih kayaknya. Lebih ya? Saya waktu itu nggak terlalu perhatiin yang lain. Karena 1.500 ya Ustadz saat itu ya. Saya waktu itu memang murni waktu itu saya pengen pertama ditunjuk partai. Oke. Kan kita lebih ke mandatori ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua, ya udah kita pengen bantu partai dalam hal kita cari suara. Iya. Nah, makanya saya nggak perhatiin yang lain tuh. Nah, 2019 naik 2 kali lipat. 3.000? 3.000-an. Belum berhasil juga? Belum berhasil karena di atas saya itu lebih 150 suara. Lebih tinggi dari saya. Hanya lebih tinggi 150 suara. Yang di atas terpilih tuh? Terpilih. Nah, waktu yang sekarang 2024 melejit dari 3.000-an sampai ke hampir 8.000. Oke. Tepatnya 7.820. 7.820. Ya, jadi naik terus ya. Naik terus. Dan bahkan kemarin kita pengen untuk 2 kursi, tapi ya mungkin masih belum lah. Tapi suara naik semua. Ini 1 kursi tapi di dapil Ustadz. Tribuners, bayangkan Ustadz Bahtiar ini 3 kali nyalek ya, dan di percobaan ketiganya baru kemudian berhasil. Jadi tadi suara pertama tadi 1.500 Ustadz ya, lantas 3.000 dan yang terakhir 7.820. Ustadz, PKS saat ini 5 besar ya? Di Kepri? 4 besar. 4 besar bahkan, sorry. Sebutannya bukan 5 besar ya, 4 besar. Berapa anggota DPRD yang terpilih, Ustadz, kursinya? 6 ya Ustadz ya? Setiap dapil kita dapat, yang dapil Natuna Anambas. Dapil Natuna Anambas kita nggak dapat. Jadi setiap dapil dapat ya. Wah, luar biasa. Dan di pencalekannya yang ketiga, kemudian beliau Ustadz Bahtiar juga langsung duduk di unsur pimpinan sebagai wakil ketua 3 Ustadz ya. Wah, dahsyat ini. Muda ini. Ustadz, mohon maaf ini. Kalau kita laki-laki kan nggak biasa aja nanya umur ya Ustadz ya. Kalau perempuan agak sensitif. Ustadz, kelahiran saya lupa bahkan nanya kelahirannya. Ustadz, kelahiran tahun berapa? Kasihkan ngobrol lupa ya. Iya. Tebak berapa coba? 80? 79? 78 berarti Ustadz saat ini 46 tahun Ustadz ya.
Ya, ya, berarti Ustadz nyalek 3 kali nyalek, berarti 36 tahun, di usia 36 Ustadz nyalek? Ya. Sebelum-sebelumnya kan sempat lama nih Ustadz nih, Ya. dari mahasiswa sampai kemudian berdagang dan tetap jadi kader kan. Ya. Itu belum pernah? Belum. Kan ada orang yang mencoba dari level kota dulu gitu Ustadz? Enggak, karena kita orang provinsi ya kita tetap konsisten di provinsi. Jadi Ustadz sejak awal pun di Kepri ini kepengurusan tetap di provinsi Ustadz? Oh, jadi saya sebelum pas awal datang tuh, saya sekretaris Dewan Syariah Wilayah. Sekretaris Dewan Syariah Wilayah. Provinsi Kepri. Dewan Syariah Wilayah ini dia ngurusin tentang kepatuhan internal. Oke. Dari sisi keislamannya, dari sisi keorganisasiannya, macam-macam lah. Propos ini Ustadz. Itu di situ di DPW itu Ustadz ya. Di DPW. Kemudian naik ketuanya. Ketua. Dari sekretaris kemudian ketua. Sudah tuh ketua DSW lagi. Nah, berikutnya baru 2020 kemarin ya. 20 baru kita ketua DPW. Ketua DPW ya. Itu lewat muswil kelima kalau saya tidak salah ya. Muswil kelima PKS. Oh, jadi karena berada di pengurusan DPW, Ustadz konsisten di situ. Kan ada nih, kalau yang saya lihat kan dari ngetes dulu di kota, ngetes dulu di baru naik ke provinsi seperti itu. Sejak dari awal kita udah ngambil provinsi kan. Ambil provinsi Ustadz ya. Kita udah yakin aja. Awal itu kita yakin. Lantas terus perbedaan strategi nih Ustadz ini dari strategi politiknya. Terus naik meningkat suaranya meningkat ini bagaimana ceritanya Ustadz? Basis diperluas ya. Itu kelebihan kalau Ustadz jadi caleg tuh. Dia kan agak-agak mirip antara Ustadz menjadi seorang Ustadz dengan menjadi seorang anggota dewan. Kemiripannya adalah Ustadz ya banyak followernya kan. Iya. Alat juga begitu, atau ya mau jadi alat juga begitu, cari masa. Iya. Ustadz dengan panggungnya, alat juga dengan panggungnya. Jadi mirip-mirip dulu. Jadi Ustadz tuh memang sebelumnya memang aktif dakwah nih. Setiap hari. Saya setiap hari itu bisa ceramah sampai 4-5 kali. 4 sampai 5 kali. Ustadz. Sabtu Ahad itu bisa 4-5 kali. Oh. Macam-macam itu. Kajian subuh. Pengajian ibu-ibu. Nanti ceramah pernikahan. Jadi kian tahun kian dikenal nama Ustadz semakin kita berkecimpung di dunia politik ini, semakin kita bisa memetakan kita mau di mana. Nah, walaupun saya tidak membatasi saya mau dakwah di mana, tapi saya bisa memetakan saya mau kemana, saya mau prioritaskan dakwah saya. Paling enggak yang tempat mana yang paling sering saya diundang kayak gitu, bisa jadi dapil gitu ya. Jadi tempat yang kita sering diundang itu rata-rata di dapil saya. Oh, iya. Masuk nih belum, udah masuk siapa situ. Iya. Oke. Jadi udah punya basis. Udah punya basis ya. Punya basis yang sangat berasa sekali waktu kemarin. 2024 ini. Kenapa terasanya Ustaz? Terasanya itu karena sudah semakin luas basis kita. Nah, tinggal kita menambah dengan strategi relawan di lapangan kan. Jadi kita punya basis misalkan 3.000-4.000 suara, sisanya relawan. Sebelumnya Ustaz nggak pakai relawan? Enggak. Yang pertama kedua nggak? Enggak, itu betul-betul manggung itu ya. Dari satu tempat ya, dari tadi ceramah juga keliling ya sendiri ya. Nah sekarang pakai basis relawan. Ini kerja. Ya. Ketika kita kumpulin, ya dapatlah 7-8-20. 7-8, iya. Lebih matang lah rencana yang ketiga ini ya. Keempat nanti lebih grace lagi. Wah, dahsyat. Jadi kemudian duduk sebagai anggota dewan. Ini dilantik kapan Ustaz ya? Dilantik bulan
September ya. Dia kemudian jadi pimpinan dewan dilantik Pimpinan dewan sebulan setelahnya. Sebulan setelahnya ya, Ustaz ya. Ini masih baru-baru banget lah ini ya, Tribuners. Masuk nih yang agak serius nih. Ya. Ini bicara tentang kerja-kerja legislatif. Ustadz, tentu setelah dengan suara tadi yang terus meningkat 2 kali lipat, bahkan yang ini ya 2 kali lipat dari sebelumnya, tentu ekspektasi kita nggak mungkin toh mengecewakan konstituen ataupun. Nah, Ustadz, ini apa nih sebenarnya yang ingin Ustadz bawa sebagai, apalagi sebagai pimpinan dewan ini untuk Kepri lah utamanya, hal yang paling umum dulu dari semua ini. Ya, yang jelas pengalaman saya berpolitik itu sejak kampus ya. Yeah. Nah, artinya kan pasti saya juga punya target, punya tujuan. Nah, ketika kita sudah masuk ya di sebuah sekolah, dalam tanda kutip sekolah kepartaian, sekolah perpolitikan. Nah, politik itu kan tentu kita ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, tentu kita kalau selama ini kita sudah berbuat dengan kapasitas kita sebagai orang partai, ya, sebagai pengurus partai, dan bahkan sebagai ketua partai. Nah, sekarang kan yang sekarang ini, di dunia yang baru bagi saya, di dunia kedewanan ini, tentu saya ingin berbuat lebih lagi. Karena kan anggota dewan kita ini kan, kalau kita di PKS kan itu kan etalasenya partai. Memang sudah kita berikan mandat untuk mereka bekerja sesuai dengan kapasitas mereka dan posisi mereka itu di dunia kedewanan, yang notabene adalah dunia legislatif, ya, di mana di situ ada penganggaran, di situ ada pembuatan peraturan, ya, perda, gitu kan. Di situ juga ada fungsi pengawasan pemerintahan. Nah, di situ saya kira kalau betul-betul kita selami dan kita jiwai peran-peran kita di sana, saya kira itu luar biasa sekali. Ya, bagaimana itu akan menghadirkan sebuah kiprah yang luar biasa untuk kemaslahatan umat dan masyarakat, terutama di Kepri ini ya. Kalau isu yang paling krusial menurut Ustadz di Kepri ini, ini kita jadi agak sedikit riskanan ini Ustadz yang bahas isu krusial ini, karena mau pilkada ini kan takut mention yang sebelah A sebelah B kan, seperti itu kan. Tapi mau tidak mau kita harus tanyakan ini ya, karena excludekanlah dulu perkara agenda pilkada. Maksud saya isu yang paling krusial di Kepri ini ya saat ini. Saya kira nggak berubah ya dari masa ke masa, selalu menjadi PR dan selalu menjadi tugas dan upaya untuk meningkatkan itu, ya nggak lepas dari lapangan kerja. Lapangan kerja, Ustadz ya. Pendidikan, ya, kesehatan, ya macam-macam lah Pak. Ya, tapi itulah yang paling ini itu ya. Iya. Isu ketenaga kerjaan misalnya Ustadz ya. Saya kan di Palembang dulu, di Pekanbaru. Saya melihat kalau bicara isu ketenaga kerjaan, bukan dalam konteks lapangan pekerjaan ya, isu ketenaga kerjaan secara global, baik upah segala macam. Di Kepri ini, di Batam utamanya, ini terasa lebih apa ya, lebih penting seperti itu. Jadi kayak ya dalam waktu dekat kita ini kan akan menetapkan yang namanya UMP sama UMK ya Ustadz ya. Nah, kalau mungkin di tempat-tempat lain kadang-kadang cuma jadi hal-hal yang sifatnya politis saja ya, seperti itu ya. Tapi kalau di Kepri ini kan itu betul-betul substansi ya, untuk Batam ya. Ya Batam ya, seperti itu. Jadi Batam ini kan kota metropolitan. Iya. Rata-rata memang terbesarnya itu kan pendatang. Benar. Nah, pendatang datang kemari itu ngapain? Kerja dong. Kerja ya. Kerja. Nah, kalau bicara kerja tentu masalah upah, gaji menjadi concern mereka. Apalagi Batam ini kan sejak dahulu kan dikenal dengan kota industri. Iya. Ya kan? Iya. Industri di mana, pabrik di mana-mana. Walaupun sekarang sudah mulai ada peralihan ataupun entah itu penambahan ke
kota wisata dan seterusnya. Tapi kan masih realitanya kan masih orang datang kemari kan pengen kerja. Jadi memang itu menjadi hal yang diperhatikan. Betul. Benar-benar kota yang sibuk ini memang. Metropolitan. Saya pernah di Jakarta berapa tahun? Dari tahun 98, 2005. Ya sama kok. Saya tanya ke istri juga sama. Yang beda cuma macet doang. Iya betul, di sini belum macet ya. Kalau sini belum macet. Kalau dinamikanya ini mirip-mirip ya. Metropolitan betul. Jadi kayak miniaturnya Jakarta. Jakarta betul. Betul Ustaz, miniaturnya Jakarta. Karena itu isu-isu perburuhan, tenaga kerjaan ini mirip-mirip sama yang ada di Jakarta ya. Mirip, benar-benar itu. Mungkin dinamika sama tarik ulurnya juga sama ya. Ini miniaturnya. Dia masih wajar tuh. Ustadz, artinya memang ya Ustadz ingin lembaga ini, legislatif ini, bagaimana sih kalau sebelum-sebelumnya Ustadz melihat peran lembaga legislatif ini dalam membangun Kepri ini utamanya? Sebelum-sebelumnya lah. Ya. Mungkin ada kritik atau koreksi sebelum-sebelumnya sehingga ingin diperkuat di kepemimpinan Ustadz nanti. Ya, tentu saya dan kawan-kawan terutama yang ada di PKS kita akan selalu meningkatkan kinerja kita. Ya kalau plus minus dari masa ke masa pasti ada. Memang saya tengok legislatif DPRD kota, kabupaten, provinsi ini agak beda dengan DPR RI. Kalau DPR RI betul-betul legislatif. Iya. Kalau kita ini agak setengah-setengah. Agak setengah-setengah ya Ustaz ya. Dibilang legislatif, saya bilang undang-undang apa yang dibuat nggak ada. Kan kita juga di bawah Kementerian Dalam Negeri, gitu kan? Iya. Artinya kan kalau DPR ini murni dengan lembaga fungsi legislatifnya fungsinya, pengontrolan, penganggaran, pembuatan undang-undang, dan dia setara dengan presiden gitu kan. Iya. Dan lembaga tinggi negara lainnya. Kalau kita malah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi bisa saja perda kita itu nanti akan dihapus atau akan dihilangkan kalau nggak sesuai dengan Kementerian Dalam Negeri, apalagi dengan yang lebih tinggi gitu. Gitu. Jadi memang agak-agak nih. Jadi setengah-setengah. Setengah-setengah ya. Tapi dengan segala macam bentuk kelebihan dan kekurangannya itu tentu kita bisa yang adanya begini tentu apa yang bisa kita optimalkan, kita maksimalkan sebagai peran kedewanan kita dalam kita ini bersama pemerintah untuk membangun negeri. Pasti kita ada upaya ke arah sana kan. Setidaknya kita bisa bekerja sama. Ya, pertama tentu dengan sesama anggota dewan yang ada di dalam ya. Bagaimana peraturan dan apa semua yang sudah ada di sana ya yang kita tegakkan bareng-bareng, kita juga menjalankan kan. Kalau sudah masuk ke dewan ya semua anggota partai dari berbagai partai begitu masuk anggota dewan kan dia adalah anggota dewan. Anggota legislatif kan. Tentu di sana tidak hanya sekedar mengutamakan kepentingan partainya, tapi sudah berubah. Bagaimana partai sebagai kendaraan, lalu kalau kerjanya untuk masyarakat, untuk rakyat gitu kan. Disinilah kita bangun kekuatan itu, kepercayaan itu, kerjasama itu. Sehingga kalau dari kita sesama anggota DPRD ini solid, punya mindset yang sama, ya, pandangan yang sama, konsep yang sama, usaha yang sama, tujuan yang sama, tentu kita ketika akan mengkoordinasikan apa yang kita miliki dan mengkomunikasikan dengan pemerintahan daerah, tentu akan lebih mudah. Situ lain. Jadi kami sekarang ini, baik kami di pimpinan, di anggota, ya udah kita sama-sama anggota dewan untuk masyarakat. Ayo, apa yang bisa kita perbuat untuk masyarakat ini? Apa yang bisa kita kritisi dalam makna memberikan sesuatu pandangan yang membangun bagi pemerintah. Ya. Tapi memang apapun yang kita ini kan pasti ada yang nggak suka. Betul. Tapi jangan sebagai orang politik nggak boleh baper kita.
Jangan baper ya. Nggak boleh apa. Saya tuh itu memang satu pelajaran penting yang maha penting dalam bab politik yang diajarkan oleh mentor saya tuh. Kamu nggak boleh baper. Jangan dibawa ke perasaan ya. Apapun situasi, kondisi, kayak apapun, mau runtuh pun langit, kamu harus tetap happy. Oke. Tapi itu saya jumpai. Saya jumpai. Di dalam kita happy, kita menangis. Dalam kita menangis, kita happy. Iya. Ustadz, tapi kan mungkin itu sangat normatif lah ya. Yang Ustadz ucap bahwa memang harus ideal, bukan koreksi. Idealnya memang seperti itu. Hanya saja memang kadang-kadang di lapangan kan kesatu paduan itu kan memang sulit untuk, apalagi berdasarkan dari latar belakang partai politiknya berbeda-beda seperti itu, dari kepentingan fraksi yang berbeda-beda pula. Tentu ada saja hambatannya di perjalanannya ya Ustadz ya. Nah, kalau PKS sendiri Ustadz, ini kan di Kepri kalau saya dengar ini punya basis yang sangat pokoknya partai besar yang diperhitungkan seperti itu. Nah, di perjalanannya kenapa bisa seperti itu bagaimana Ustadz? Ya. Kalau di Sumatera kan cukup kuat kan untuk wilayah Kepri ya. Iya. Jadi memang nggak tahu ya, mungkin karena karakter PKS dan orang-orang PKS-nya sejak awal sampai sekarang tuh kayaknya kalau di Sumatera tuh cocok kayaknya. Iya. Kayaknya ya. Yang masuk 4 besar kan hanya di Kepri. Betul nggak sih? Di Riau 3 besar. Oh, di Riau 3 besar ya? Oh, kalah sama Riau berarti. Di Sumatera Barat? Oh ya, Sumatera Barat, betul. Iya, gubernur ya. Iya. Jadi memang khusus untuk Sumatera, memang kayaknya karakter PKS Sumatera lah ya lebih. Ya, sejak awal itu sudah terbangun oke, bagus, dan itu yang kita pertahankan, kalau perlu kita tingkatkan. Nah, jadi memang ya itu tadi, memang kita mesti rajin. Ya, kalau partai kan tentu kita kalau PKS ciri khasnya kan tentu ini kan partai kader. Kita walaupun rajin penjaringan sekarang juga ada ya. Rekrutan kan. Terus rawat ya, kader itu dirawat. Rawat kan. Buat kader itu merasa bangga dengan partai, dengan anggota dewan kita, dengan kepala daerah kita kalau ada, kalau nanti jadi misalnya kepala daerah yang dari internal PKS, buat mereka bangga. Kalau kader itu, mereka bangga tuh bukan dikasih duit. Tapi sejauh mana kebermanfaatan dia bagi partainya ya. Bagi partainya dan bagi masyarakat. Artinya seandainya menjadi pembicaraan positif di kalangan masyarakat, yang mereka lihat dari kader, dari anggota dewan PKS, dari kepala daerah PKS, itu cukup membanggakan kader. Nggak perlu kader dikasih duit dalam pengertian nggak itu. Kalau jadi pembicaraan yang positif di tengah-tengah masyarakat, itu semangat. Itu semangat itu. Itu mereka bangga. Antusias, kemana-mana mereka akan ini saya kader PKS. Nah, itu yang berusaha kita lakukan dari tahun 1999. Saya kena di sini 2005 ya, saya belum kerekam tapi informasi begitu. Artinya naik terus suara PKS. Naik terus ya. Ini terus. Kursi periode sebelumnya berapa? 6 kursi. 6 kursi ini sama 6 cuman kursi. Sekarang ini suara nambah. Nambah ya, suaranya nambah belasan ribu nambah. Berarti periode berikutnya bisa jadi 8 lah ya. Bisa jadi, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Artinya bisa lebih kencang lagi nih. Ngomongin anggota dewan, ngomongin aktivitas sebagai pimpinan dewan, saya juga ingin bertanya tentang ambisi politik nih. Ini kan tentu kan sebagai politisi, tolong jawabnya tidak normatif atau hal yang ideal maksudnya. Tentu Pak Ketua juga punya misi untuk diri toh sebagai politisi, ataupun ada ambisi-ambisi, bukan ambisi ya, rasanya terlalu menyebutnya sebagai ambisi ya, cita-cita politiknya lah ya, obsesi sama saja ya, obsesi politik ya, lebih halus lebih halus dari ambisi ya gitu ya, obsesinya lah sebagai politisi. Kalau di PKS
terutama kita yang di pengurus ataupun yang di unsur pimpinan ini kan lebih mandatori. Oke. Ya, artinya peran dari DPP itu sangat menentukan sekali. Terutama kita mau kemana, itu kita dikasih semacam guidance lah itu ya. Oke. Kalau saya sampai setakat ini, ya kita tetap fokus dengan kerja kedewanan kita. Iya. Ya. Adapun nanti di pertengahan jalan nanti ada arahan ya kita tengok aja nanti gimana. Oh, Nah, begitu. tapi yang jelas kerja kedewanan kita lakukan. Kerja kedewanan yang akan menopang program kerja partai kita lakukan. Yang akan menambah kader partai dengan penjaringan kita lakukan. Yang akan membuat jaringan-jaringan baru kita lakukan. Oke. Itu kan memang sudah begitu kerja umum dan kerja rutinnya partai begitu. Terus ambisinya tadi apa? Ya, kalau obsesinya enggak ya? Jadi ngikutin partai lah ya. Sampai sekarang saya masih kalau untuk ke publiknya itu masih ya kedewanan ini. Iya. Ya, tapi dinamis saja ya ke depannya ya. Dinamis. Apapun perintah dari DPP misalnya. Karena kan nanti kan memang ini ya, kalau mau maju baik itu ke pilkada, tingkat kota, kabupaten, provinsi kan nggak lepas dari popularitas. Oke, itu tetap dihitung ya. Nggak lepas dari akseptabilitas, nggak lepas dari elektabilitas. Tambah satu lagi apa? Isitas. Apa? betul. Semua mesti kita ukur. Iya. Semua mesti kita persiapkan. Ambisi saja tanpa isi tas nggak ada anunya ya. Bisa jadi kayak harimau ngaum tapi nggak ada taring. Nggak ada taringnya ya. Iya kan? Baik. Karena kan itu kan realita yang kita hadapi sekarang ini seperti itu. Kos politik yang besar. Kos politik, ongkos politik, ya. Semoga kita dijauhi dari money politik. Iya, baik. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi memang tipikal kader PKS ini kayak gitu ya, ketua ya. Kayak gitulah ya. Ikut apa? Kalau kader yang terbina gitu. Terbina itu seperti itu. Beberapa orang yang saya wawancara ngorek-ngorek. Artinya memang itu tadi ya, memang belakangan ya saya dilihat di Sumatera PKS makin lama makin kuat. Iya. Dan basisnya makin besar ya ketua ya. Ini sebagai partai 4 besar tentu PKS punya obsesi tadi yang lebih besar lagi ya untuk lebih menentukan di kedewanan fungsi legislatifnya di 5 tahun ke depan. Harapannya juga seperti itu ketua. PKS bisa tetap lebih di tengah koalisi yang saat ini ya yang melebar seperti ini, mungkin ya PKS bisa lebih greng lah ya seperti itu. Ketua mungkin ada ini nggak terasa ini udah 1,5 jam mungkin ini obrolannya, mungkin ada tips untuk para politisi, untuk masyarakat apapun lah, atau pesan-pesan bagi untuk Tribuners yang menyaksikan bincang-bincang kita ini sebagai wakil ketua 3 DPRD Kepri, silakan. Ya, panggilan warga Tribuners. Tribuners. Oke. Tribuners yang menonton acara ini, sebagai wakil ketua 3 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, saya menghimbau kepada kita semua terhadap partai politik apapun, wabil khusus PKS, yakinlah bahwa PKS akan selalu bersama rakyat. Ya. Kemudian doakan kami ya selalu bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat ya untuk yang ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian selalu bisa memperjuangkan apa yang diingin oleh masyarakat sehingga betul-betul PKS ke depan bisa
berguna bagi masyarakat ya, dan juga bisa bekerja sama dengan pemerintahan yang ada, tentunya dalam rangka untuk memberikan sesuatu yang lebih baik lagi bagi masyarakat. Kalau kita bicara politik, maka kita tidak bisa lepas dari kekuasaan. Kita bicara politik, maka kekuasaan itu bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi mereka. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik. Terima kasih Ustadz. Tribuners, itulah tadi pesan dan ada juga janji dari Ustadz Bahtiar LCMA tentang kiprahnya 5 tahun ke depan sebagai pimpinan legislatif di Kepulauan Riau. Tribuners, itulah tadi bincang-bincang kita di Tribun Legislatif Corner. Harapannya, sekali lagi, agar para anggota Dewan yang adalah representatif kita, ini tidak lupa pada janjinya dan bisa merealisasikan untuk kepentingan masyarakat, utamanya di Kepulauan Riau. Itu tadi, saya Prawira Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.